Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat penerus bangsa. Berjumpa lagi dengan Bu Novi di pembelajaran online. Hari ini kita bertemu lagi di tematik 7 muatan IPS. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran hari ini, disiapkan terlebih dahulu buku catatannya, buku paket tematik, dan juga alat tulis. Sudah siap untuk menyimak video hari ini? Jika sudah siap, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Ananda Soleh-Soleha, apa dengan dibacakannya proklamasi rakyat Indonesia terbebas dari penjajah? Jawabannya tidak. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan juga Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Mereka belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Niatnya Belanda ini ingin menjajah kembali Indonesia. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNY di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintahan Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Lalu perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan juga perlawanan diplomasi. Yang dimaksud dengan perlawanan fisik adalah perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Walaupun pada saat itu senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional, seperti bambu runcing, keris, dan juga tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda sekali dengan senjata yang dimiliki oleh Inggris, Belanda, ataupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat sekali. Mereka tetap semangat membara, pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata yang modern. Lalu yang kedua yaitu ada perlawanan diplomasi. Perlawanan diplomasi ini adalah perlawanan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah. Antara lain, yang pertama ada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kejadian ini berawal dari tewasnya Jenderal Malabi pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan juga Kolonel Sungkono. Yang kedua ada Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah.
Setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Isdiman dan juga Kolonel Sudirman. Yang ketiga, ada Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api ini terjadi tanggal 23 Maret 1946. Kejadian ini berawal dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun, rakyat Bandung menolaknya. Mengapa disebut dengan Bandung Lautan Api? Karena pada saat itu rakyat Bandung yang menolak membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan juga Suryadi Suryadharma. Perlawanan yang keempat adalah Medan Area. Terjadi tanggal 10 Desember 1945. Kejadian ini terjadi karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Yang kelima, yaitu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Letnan Kolonel Soeharto dan juga Sultan Hamengkubuwono IX. Selain perlawanan fisik, Indonesia juga mengadakan perlawanan secara diplomasi. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. Di sini, perundingan yang pertama yaitu ada perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Prof. Sermehorn. Hasil perjanjian ini adalah yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia Timur dan juga negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Selain perundingan Linggarjati, ada juga perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan juga Sumatera. Yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi licik. Ia mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. Belanda ini sangat licik ya, sudah menguasai Indonesia, menjajah Indonesia selama 350 tahun dan juga mengingkari isi perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan. Setelah dilakukan perundingan Linggarjati dan juga perjanjian Renville yang lagi-lagi diingkari oleh Belanda perjanjiannya, maka dilakukan perjanjian yang ketiga, yaitu perjanjian Roem-Royen.
Perjanjian Rumroyen ini diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini yaitu pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang keempat, keputusannya adalah akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Perundingan Linggarjati dan juga perjanjian Renville telah dilakukan, namun Belanda masih tidak mau mengakui Indonesia telah merdeka, dan malah mereka mengingkari hasil perjanjian. Oleh sebab itu, dalam perjanjian Rumroyen, hasilnya adalah akan diadakan KMB, yaitu Konferensi Meja Bundar, dan diharapkan Belanda tidak mengingkari lagi perjanjiannya. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Sedangkan delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil konferensi meja bundar atau KMB yaitu yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan juga sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL yaitu Tentara Kerajaan Hindia Belanda dan memasukkan anggota KNIL ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Yang kedelapan, mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949 diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yaitu Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan dilaksanakan di Belanda dan juga di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS. Ananda Solih-Soliha, ada yang tahu kapan lahirnya kesaktian Pancasila?
Betul sekali, lahirnya kesaktian Pancasila yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Lahirnya Pancasila ini dihasilkan dari sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin merumuskan dasar negara. Rumusan dasar negara yang dirumuskan adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia, yaitu merumuskan yang pertama, persatuan, yang kedua, keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga, kekeluargaan, yang keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima, musyawarah. Selain itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan juga pendapatnya tentang dasar negara Indonesia yang berbunyi, pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, kelima asas yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno disebut dengan Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuk kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tadi sudah membahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan juga sejarah Pancasila. Sekarang, Bu Guru akan memberikan sedikit satu soal literasi numerasi ya. Disimak baik-baik dan juga dipahami baik-baik. Oke, mulai. Pertanyaannya, kita sudah mengetahui bentuk perlawanan secara fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Salah satu perlawanan fisik yang terjadi adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Tepat pada tanggal 1 Maret 2021 nanti, coba hitung sudah berapa tahun lamanya peristiwa itu terjadi? Dijawab melalui VN ya, melalui VN di grup guru dan juga siswa. Dihitung ya, sudah berapa tahun lamanya peristiwa itu terjadi dari 1 Maret 1949 ke 1 Maret 2021. Dan tugas hari ini adalah mengerjakan buku tematik 7 halaman 133. Isiannya ada di buku semua ya. Tinggal dilihat dan dibaca. Tadi juga kita sudah membahas melalui video.
Dengan demikian, Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Semoga Ananda Soliha tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga sekolahnya ya. Tetap bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.